Di samping alasan-alasan tersebut, materi adalah salah satu alasan kuat mengapa Nainggolan mau bermain di Liga Indonesia. Berlabel gelandang kelas dunia, Bayangkara harus merogoh kocek yang tak sedikit untuk menggoda Nainggolan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andika, tentunya hanya di channel ini. Untuk kalian yang mungkin baru gabung ya, channel ini saya khususkan untuk mereaction video-video terupdate terkini ya, dimana video yang saya akan reaction itu seputaran timnas Indonesia. Oke, seperti biasa saya hari ini akan kembali mereaction salah satu video informasi, yang mana video informasi ini saya temukan dari channel Starting Eleven ya. Di sini dengan judul Demi Timnas, bocornya misi terselubung Raja Nainggolan gabung Bayangkara FC. Wow, Raja Nainggolan ya, mungkin kita tahu Raja Nainggolan ini adalah pemain Belgia yang bermain di Eropa, pernah memperkuat Inter Milan, AS Roma dan sebagainya ya. Banyak klub-klub besar yang pernah itu beliau bela, dan terbaru beliau Raja Nainggolan ini sudah resmi menjadi pemain dari Bayangkara FC. So guys, bagaimana tentang kebenaran dari isi video ini dan apa saja informasi yang dibahas dalam video ini? Daripada kita bertanya-tanya, lebih baik kita nonton sama-sama. Starting Eleven. Jika kalian menjadi bintang di Indonesia, di Eropa tidak ada yang melihatnya dan sepak bola yang sesungguhnya berada di sana. Jadi, kalau kalian bermimpi menjadi bintang besar di sepak bola, tentu kalian harus pindah. Namun jika kalian ingin menjadi bintang sepak bola seperti selebriti, maka tetaplah di Indonesia. Pernyataan itu keluar dari Raja Nainggolan dikutip dari saluran YouTube Sport 77. Itu jadi motivasi sekaligus sindiran kepada para pemain muda Indonesia yang tak mau mengambil resiko. Namun pernyataan itu seakan jadi bumerang tersendiri bagi Nainggolan, karena pada akhirnya ia menyetujui pinangan klub Indonesia, Bayangkara Presisi Indonesia FC. Keputusannya itu menimbulkan stigma dan pertanyaan, apakah dia ingin menjadi selebritis juga karena karirnya di Eropa sudah habis? Atau keputusannya ini murni untuk menunjukkan rasa hormat kepada nenek moyangnya yang memang berasal dari Indonesia. Semua berawal dari tanggal 7 November 2023 saat Raja Nainggolan kembali menginjakan kaki di Indonesia. Kedatangannya kali ini merupakan permintaan langsung dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang menunjuknya sebagai brand ambasador Piala Dunia U17 2023 di Indonesia. Dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu 8 November 2023, Erick Thohir mengungkapkan bahwa Nainggolan tak sendirian. Ia akan ditemani oleh pemain sepak bola wanita Indonesia, Sabrina Dressler. Kehadiran keduanya merupakan bentuk apresiasi terhadap legenda sepak bola. Menteri BUMN itu menambahkan mereka juga akan berbagi cerita mengenai perjalanan karirnya di dunia sepak bola sembari bertugas sebagai duta promosi Piala Dunia U17 2023. Menurut Erick, pemilihan Nainggolan karena sang pemain memiliki keterkaitan dengan Indonesia karena memang memiliki darah Indonesia. Selain itu, Nainggolan dianggap bisa jadi sosok inspiratif bagi generasi penerus sepak bola Indonesia di masa depan. Selain gencar mempromosikan turnamen Piala Dunia U17, Nainggolan juga sesekali terlibat dalam agenda tim nasional Indonesia U17. Seperti yang dilakukannya selepas Garuda Muda mampu menahan imbang salah satu tim kuat, Ekuador U17. Nainggolan memberikan motivasi dan dukungan kepada mereka. Raja mengapresiasi performa Garuda Muda. Menurutnya, terkadang yang terpenting bukanlah hasil, tapi memberikan segala yang kita punya di lapangan.
Mantan bintang AS Roma itu juga menekankan kalau masyarakat Indonesia pasti akan lebih bangga apabila pemain Indonesia yang berlaga di Piala Dunia U17 memberikan segalanya saat bermain. Namun, di tengah tugasnya sebagai duta promosi, ada desas-desus soal masa depan Raja Nainggolan. Ia dirumorkan bakal membela salah satu klub di Indonesia. Perlu diketahui saat ditunjuk sebagai brand ambassador, ia belum resmi menyatakan pensiun dari sepak bola. Oleh karena itu, ia masih terbuka dengan segala kemungkinan dalam karir profesionalnya. Saat Raja Nainggolan berada di Indonesia, statusnya masih free agent setelah dilepas oleh klub terakhirnya, Spal. Oleh karena itu, setelah beberapa hari di Indonesia, rumor tentang kemungkinan dirinya bakal meneruskan karir di Liga 1 langsung berhembus. Bahkan dilansir suara.com, pemain yang dikenal dengan sepakan kerasnya itu jadi rebutan 4 klub Liga Indonesia. 4 klub tersebut adalah Persib Bandung, Bayangkara FC, Bali United, dan tentu saja sang pemuncak klasemen sementara Borneo FC. Mendengar rumor tersebut pada pertengahan November kemarin, Nainggolan merespons isu itu dengan mengatakan belum ada tawaran konkret. Tapi ia mengaku masih sanggup bermain untuk 1 atau 2 tahun lagi. Setelah Piala Dunia U17 memasuki babak semifinal, rumor kepindahan Raja Nainggolan ke salah satu klub Indonesia makin gencar. Kali ini, isu tersebut mengerucut kepada satu klub, yakni Bayangkara FC. Terutama setelah Pesut Eta memilih untuk mengontrak Wiljan Plim ketimbang Nainggolan. Negosiasi antara Raja dan Bayangkara pun dimulai. Menurut COO Bayangkara FC Sumarji, proses merekrut pemain asal Belgia itu cukup memakan waktu. Meski terkesan dadakan, tetap ada obrolan 3 arah dengan pihak klub, Raja, dan sang agen yang cukup lama. Setelah ada kesepakatan antara Bayangkara FC dan pihak Raja Nainggolan, barulah Sumarji berani mengkonfirmasi kalau tim juara Liga 1 2017 itu berhasil mengontrak pemain berusia 35 tahun tersebut. Melihat geliat transfer Bayangkara yang mendatangkan Raja Nainggolan, Erick Thohir ikut berkomentar. Menurutnya, adanya Nainggolan di Liga Indonesia bisa meningkatkan kualitas kompetisi dan persepak bolaan Indonesia secara keseluruhan. Dengan segudang pengalaman yang dimiliki Nainggolan, Erick berharap Nainggolan bisa jadi teladan bagi pemain-pemain lain. Pria berusia 53 tahun itu juga menilai kehadiran bintang sepak bola dunia seperti Nainggolan bisa membuat atmosfer sepak bola Indonesia semakin menarik dan mengundang perhatian dunia. Sesaat ini terlihat bagus bagi persepak bolaan Indonesia. Tapi bagaimana jika dilihat dari sudut pandang sang pemain? Apalagi Bayangkara musim ini bukan klub penantang gelar macam Maung Bandung atau Rans Nusantara. Klub yang berjuluk The Guardian itu justru tengah sibuk mencari cara untuk menghindari jeratan degradasi. Ketika ditanya mengapa ia memilih Bayangkara, Raja Nainggolan memberikan jawaban diplomatis. Menurut Nainggolan, hidupnya hanya untuk sepak bola. Oleh karena itu di usia 35 tahun, ia ingin membuktikan kepada halayak dan dirinya sendiri kalau masih bisa bermain dengan baik. Selain itu, mantan gelandang Cagliari tersebut juga ingin mencoba hal-hal baru di sepak bola dan Indonesia dirasa cocok memenuhi hasratnya. Hal itu karena Raja juga memiliki darah keturunan dari Batak. Ia ingin mencari tahu lebih banyak soal tanah leluhurnya itu. Ia percaya dengan menjadi pesepak bola di Indonesia, banyak hal yang bisa ia pelajari, entah tentang sepak bola atau budayanya. Saat konferensi pers, Raja juga menyampaikan soal perkembangan industri sepak bola Indonesia. Sebetulnya ia tak begitu paham dengan apa saja yang sudah terjadi di Indonesia. Ia hanya mendengar soal liga yang kabarnya mulai digelar secara profesional di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Ya, Menteri BUMN itu bukan sosok yang asing bagi Nainggolan. Keduanya pernah berada dalam satu payung yang sama ketika di Inter Milan. Saat Nainggolan bergabung ke Inter pada tahun 2018, Erick masih berstatus sebagai pemegang saham. Jadi, mereka acap kali terlibat dalam agenda yang sama.
Di samping alasan-alasan tersebut, materi adalah salah satu alasan kuat mengapa Nainggolan mau bermain di Liga Indonesia. Berlabel gelandang kelas dunia, Bayangkara harus merogoh kocek yang tak sedikit untuk menggoda Nainggolan. Meskipun sang pemain kabarnya hanya diikat kontrak selama setengah musim saja dengan opsi perpanjangan di akhir musim. Opsi durasi perpanjangan tak diungkapkan. Dalam durasi kontrak yang singkat, mantan pemain Spal itu akan mendapat gaji sekitar 5 miliar rupiah atau sekitar 833 juta rupiah per bulan. 833 juta per bulan. Selain gaji yang cukup tinggi, menurut kumparan Nainggolan juga akan mendapat fasilitas tertentu dari Bayangkara, seperti apartemen di Kemang, Jakarta Selatan, dan sebuah unit mobil. Pihak klub hanya menyesuaikan fasilitas dengan status sang pemain sebagai pemain asing, tak lebih. Meski begitu, harapan klub terhadap Nainggolan tetap tinggi. Dengan keberadaannya di skuad Mario Gomez, manajemen berharap sang pemain bisa membawa The Guardian bangkit dari keterpurukan. Mantap ya guys ya. Oke, seperti itu ya untuk video kali ini ya, yang dimana dalam video ini diinformasikan bahwa Raja Nainggolan itu sudah resmi menjadi bagian dari pemain Bayangkara FC. Ini tentunya ini adalah salah satu klub yang pernah menjuarai Liga Indonesia. Namun sayangnya di tahun 2023 atau tepatnya di musim ini ya, Bayangkara FC tidak lagi berada dalam performa bagus ya. Jadi itu ditunjukkan dari posisi mereka ya di klasemen liga itu berada di peringkat 18 ya. Jadi sangat sayang sekali itu mereka terancam degradasi ke Liga 2 ya. Makanya The Guardian ya, julukan dari Bayangkara FC ini itu berusaha mendatangkan pemain yang bahkan kelasnya itu level dunia ya. Tak tanggung-tanggung mereka berani membayar 5 miliar ya dalam setengah musim, dan juga memfasilitasi pemain bintang ini ya dengan mobil mewah dan juga tempat tinggal tentunya. Oke ya, semoga saja Raja Nainggolan ini bisa mendongkrak permainan ya dari Bayangkara FC ya, agar bisa bangkit dari keterpurukan mereka. Semoga saja Bayangkara FC akan tetap di Liga 1 dan tidak terdegradasi ke Liga 2. Oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai dengan detik sekarang. Jangan lupa kalian terus dukung YouTube channel ini agar semakin berkembang di kemudian harinya. Oke, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.